Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin M.A. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam salam semua curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, walhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Anas Burhanuddin M.A. Hafizahullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum, kaifalakum Ustaz? Alhamdulillah saya sehat, semoga antum sehat, dan kita doakan para pemirsa kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Alhamdulillah, Masya Allah bisa kembali bersama antum Ustaz. Alhamdulillah. Duduk benar-benar antum dalam acara live interaktif ini, yang mana pemirsa mungkin sudah rindu Ustaz dengan istifadah dengan antum Ustaz. Dan sebagaimana biasa Ustaz, keluarga sehat Ustaz? Ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatan di perkuliahan aman juga Ustaz ya? Juga Lancar. alhamdulillah ini lancar, alhamdulillah sudah pekan terakhir. Sebentar lagi akan ada ujian akhir semester untuk mahasiswa, insyaallah. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas waktu kesempatannya, dan sebagaimana biasa Ustaz di pembukaan kita minta berupa nasihat. Falyatafaddal maskura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat terbaik dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan berbagai kelebihan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa kita katakan semua nikmat dunia ada pada beliau. Beliau diberikan fisik yang sedemikian sempurna sampai beliau digelari Al-Atiq. Al-Atiq artinya adalah orang yang mencapai puncak dalam suatu bidang kelebihan. Dalam hal ini beliau disebut Al-Atiq karena kesempurnaan fisik beliau, ketampanan beliau. Beliau juga berdarah biru. Beliau seorang Taimi Quraisy, berdarah Quraisy. Kemudian beliau juga diberikan kelebihan harta. Beliau adalah salah seorang yang kaya raya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah memiliki harta yang sedemikian banyak, bahkan saat dunia belum terbuka seperti sekarang. Beliau juga memiliki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan Islam sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah orang yang paling ulama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan semua kelebihan duniawi ini yang membuat beliau akhirnya menjadi sahabat terbaik dan menjadi orang terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari sisi kelebihan-kelebihan duniawi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada fisik kita, juga tidak kepada harta kita, tapi Allah melihat kepada hati kita dan amalan kita, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Barangkali ada juga di antara kita yang diuji dengan berbagai kemudahan dunia. Ketika sebagian orang banyak diuji dengan kesulitan-kesulitan, ada sebagian orang yang bentuk ujiannya adalah yang mudah-mudah berupa kenikmatan-kenikmatan. Dan itu kadang juga membuat orang lalai, dan bisa jadi ujian itu lebih sulit daripada ujian berupa kesulitan-kesulitan. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, dahulu kami diuji dengan kesulitan-kesulitan, maka kami bisa sabar. Kemudian kami diuji dengan kesenangan-kesenangan, maka kami tidak bisa sabar. Jadi ujian berupa kemudahan-kemudahan dan nikmat dunia ini bisa lebih sulit untuk dihadapi.
Tapi kita bisa menjadi seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bisa tasyabbuh dan meniru beliau dengan tidak terpedaya oleh berbagai kelebihan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu semuanya adalah ujian dan kita harus lulus dalam ujian itu. Kita harus ingat bahwasanya semua kelebihan dunia itu tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah hanya melihat kepada hati kita, amalan kita dan takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya raya, bukan yang paling ningrat, juga bukan yang paling tinggi jabatannya, juga bukan yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling bertakwa dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi yang terbaik di antara mereka, sehingga beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, barangkali ini sebagai muqaddimah untuk kajian kita pada sore hari ini. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas nasihat di pembukaan ini. Demikian para pemirsa, dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bertanya langsung di 0331544087, dan juga acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yang dikenal dengan RTVC, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gemah FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para penyimak radio di mana saja Anda berada, bisa menghubungi nomor 0331 544087, 0331 544087. Besar kita bacakan soal pertama saat yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama dari Ibu Fitri Syarifah binti Riyab di Jawa Barat, saat Kabupaten Garut. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Di kampung tempat tinggal saya, masjidnya itu bikin toilet menghadap kiblat dan membelakanginya. Apakah diperbolehkan Ustaz? Ya, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk buang air baik kecil ataupun besar dengan menghadap kiblat. Ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istiqbalil qiblati wa istidbariha inda qada'il hajah. Ya, kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menghadap kiblat atau membelakanginya saat kami membuang hajat. Ya, jadi ini adalah larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada sebagian ulama yang mencoba mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis Ibnu Umar, bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Maka mereka sebagian berpendapat bahwasanya kalau toiletnya berada di dalam gedung atau di dalam ruangan, maka tidak masalah menghadap kiblat atau membelakanginya, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya di rumah Hafsah. Nah, jadi itu adalah pendapat sebagian ulama. Maksud saya apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ibu kita di Garut ya. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya larangan ini mutlak berlaku untuk umat Islam, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang tadi, larangan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat saat buang hajat, beliau mengatakan bahwasanya beliau bersama para sahabat yang lain datang ke Syam. Faqadimna Syam fawajadna marahidh qad buniyat nahwa al-Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Maka kami mendatangi negeri Syam dan kami mendapati ada toilet-toilet yang telah dibangun dengan menghadap ke arah kiblat. Ya, toilet tentunya dalam ruangan ya. Marahid ini dalam ruangan.
Kemudian beliau mengatakan, maka kami miring, kami berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampu kami. Ya. Sehingga beliau miring, tentunya tidak bisa untuk sepenuhnya menghindari kiblat, karena memang toiletnya sudah dibangun sedemikian rupa. Tapi saking khawatirnya mereka melanggar aturan Rasulullah SAW, mereka sampai miring, ya, miring. Mungkin posisinya kurang nyaman, tapi yang penting bagaimana agar mereka tidak sepenuhnya menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya, beliau mengatakan fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka kami bergeser dari arah kiblat, kemudian kami beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami bahwasanya menghadap kiblat atau membelakanginya saat berada di dalam toilet, di dalam gedung atau dalam ruangan, ini tetap tidak boleh karena mereka beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa menghadap kiblat atau membelakanginya saat beliau buang hajat, ya, di rumah beliau sebagaimana dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka ini adalah kekhususan, ya, min khasais dari hukum yang berlaku khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku untuk umat beliau. Karena beliau melarang di hadis yang lain. Para sahabat juga memahami itu tidak boleh. Ya, dan Rasulullah SAW melakukannya, maka ini berarti khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, maka saya sampaikan kepada saudari penanya bahwasanya adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Apa yang dilakukan oleh umat Islam di desa Anda itu berdasarkan pendapat sebagian ulama yang membolehkan. Ya, namun tidak masalah kita berdiskusi dalam masalah ini, bisa disampaikan sudut pandang yang lain, disampaikan sikap para sahabat yang beristighfar, ya, karena mereka harus buang hajat di toilet yang menghadap atau membelakangi kiblat, yang menghadap kiblat seperti yang di Syam, ya. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah azza wa jalla, dan mereka juga berusaha untuk geser agar tidak jatuh dalam larangan, ya. Maka itu bisa dijelaskan, ini adalah masalah khilafiyah, tapi tidak masalah kita saling menasihati dengan ilmiah, diskusi ilmiah. Kalau kemudian nasihat kita diterima oleh mereka, maka alhamdulillah. Dan ini tentunya adalah sifat yang lebih hati-hati. Mudah saja kita membuat toilet yang kalau di Indonesia arahnya ke selatan atau ke utara, sangat mudah. Ya, tidak ada masalah insyaallah, dan itu mudah, dan semoga bisa diterima oleh pengurus masjid yang sedang membangun masjidnya. Nah, terima kasih barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ini dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Ustaz. Ustaz mau bertanya tentang puasa. Saya pernah mendengarkan kajian tentang puasa yang dilaksanakan bersamaan dengan puasa Senin Kamis dan juga Ayyamul Bid. Seseorang melaksanakan ketiga puasa. Ada yang mengatakan dilarang dan ada juga mengatakan secara samar boleh selama tidak memberatkan. Bagaimana yang sebenarnya, Ustaz? Mohon penjelasannya karena saya melakukan ketiga puasa tersebut, Ustaz. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, puasa 3 hari ini bisa dilakukan di awal bulan, bisa juga di akhirnya. Dan yang terbaik adalah di pertengahan bulan, yaitu pada hari-hari bid, tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Qamariyah, ya, dari bulan Hijriyah, dan disebut hari-hari bid yang artinya hari-hari yang putih karena malam-malamnya putih berkilauan karena adanya bulan purnama pada malam-malam itu. Itu adalah waktu yang terbaik untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan boleh juga dipecah-pecah. Ya, boleh juga dipecah-pecah, 1 di awal bulan, 1 di tengah bulan, 1 di akhir bulan. Atau dipaskan dengan hari Senin dan Kamis. Ya, itu semuanya boleh. Dan 3 hari ini bukan batasan maksimal, ya, bukan batasan maksimal. Sehingga kita masih boleh untuk berpuasa lebih dari 3 hari. Boleh berpuasa Senin Kamis, ya, dengan berarti jumlah harinya kalau dalam 1 bulan, kalau kita rutin Senin Kamis maka berarti itu adalah 8 hari. Boleh seperti itu juga, dan tidak masalah menggabungkan antara keduanya dengan berpuasa Senin Kamis, kemudian saat ada hari-hari bid kita juga puasa.
Itu adalah kebaikan karena puasa sunnah ini semakin banyak kita lakukan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak berpuasa di hari yang terlarang. Nah, seperti hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Tasyrik, itu adalah hari larangan. Kenapa harus ada hari larangan? Atau apa maksudnya ada hari larangan? Maksudnya adalah bahwasanya puasa di luar hari-hari itu boleh. Nah, jadi selagi kita tidak berpuasa di hari larangan berpuasa, maka itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan banyak berpuasa, insyaallah seorang muslim akan dipanggil dari pintu Rayyan, ya, pintu Rayyan yang artinya adalah orang yang kenyang karena minum. Nah, itu arti dari Rayyan. Sebagaimana mereka berdahaga ria di dunia, maka al jazaa'u min jinsil amal, ya, pahalanya sejenis dengan amalannya, karena mereka sudah berdahaga ria saat berpuasa di dunia, dengan banyak berpuasa selama di dunia, maka ganjaran atau pahalanya adalah dimuliakan dengan dipanggil dari pintu Rayyan, yaitu pintu orang yang kenyang karena banyak minum. Ya, jadi tidak masalah menggabungkan antara puasa Senin Kemis dengan puasa bid di bulan-bulan yang kita lalui. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, setelah berikutnya kita bacakan Ustaz dari Bapak Ilham Mursyid di Jawa Tengah, Ustaz, Kabupaten Sragen. Ustaz, bagaimana hukumnya jika melangkahi pundak jemaah lain di saat sholat Jumat karena mau adzan? Ya, sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang orang-orang yang hadir khutbah Jumat untuk melangkahi pundak orang-orang yang sudah duduk menunggu khutbah Jumat. Nah, ini adalah larangan dari Rasulullah SAW. Tapi larangan ini berlaku jika tidak ada hajah, ya, tidak ada keperluan. Ya, enggak ada keperluan, tapi kita suka melangkah-langkah. Tidak mengetahui ada tempat yang kosong, tapi masih mencari. Udah kelihatan semuanya penuh, tapi kita masih berusaha maju ke depan dan membuat orang-orang mungkin terganggu dengan hal itu. Adapun kalau kita melangkahi pundak sebagian jamaah karena kebutuhan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, dia bertugas sebagai muadzin, harus adzan, ya, maka ini adalah sebuah hajah yang wajib untuk dilakukan. Ya, salat Jumat itu harus ada adzannya, maka tidak masalah bagi seorang muadzin yang barangkali datang agak terlambat sehingga mungkin berada di shaf ketiga atau keempat ketika dia harus adzan, maka dia boleh untuk melangkahi pundak beberapa jamaah jika memang tidak ada jalan ke depan kecuali hanya dengan melewati mereka. Ya, jadi tidak masalah. Demikian juga kalau ada orang yang melihat ada shaf di depan masih kosong. Nah, sebagaimana yang kita sering lihat di masjid-masjid kita, nah, itu jadi banyak umat Islam atau banyak jamaah sholat Jumat itu lebih suka untuk duduk di belakang, dekat-dekat dengan pintu, sehingga akhirnya membuat wilayah sekitar pintu masjid penuh, padahal di depan masih kosong. Apalagi dalam kondisi sholat Jumat biasanya jamaahnya banyak. Nah, maka tidak masalah bagi orang yang tahu persis, yakin bahwasanya di depan ada ruang yang kosong, ada shaf yang kosong, maka tidak masalah dia melewati pundak sebagian orang, tentunya dengan adab, mungkin bisa dengan minta izin, ya, bisa dengan minta izin sesuai dengan adab yang berlaku di masyarakat kita, sopan santun atau etika yang berlaku di masyarakat kita. Kemudian maju ke depan untuk menempati shaf yang masih kosong. Ya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba angkat telepon telah terhubung, Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Resmini, sehat Ibu Resmini? Alhamdulillah. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Ya, saya menyadari sebetulnya ini cobaan saya. Terus yang saya tanyakan itu tentang salat saya, Ustaz. Berhubungan kondisi saya, badan saya masih seperti ini, belum begitu
begitu sehat, kemudian memikirkan orang tua, bagaimana kita bisa merawat seperti dulu-dulu. Sebenarnya saya juga menyuruh anak-anak, tapi saya selalu ingat saja Ustaz. Terus kemudian kok terbawa sampai sholat itu kadang-kadang namanya setan itu tadi Ustaz. Kadang-kadang sudah Robik Firli. Sudah apa belum itu Robik Firli lagi, duduk di antara dua sujud itu. Terus kadang-kadang itu Sami Allahum liman hamidah itu sampai 2 kali. Itu berarti menambah gerakan. Terus kalau witir kadang-kadang bangunnya kesiangan, baru tahajud 2 rakaat sudah azan, itu belum sampai witir. Itu qadha witirnya di siangnya berapa rakaat. Terus kalau sebelum tidur itu salat witir 1 rakaat, terus ingin kalau memang waktunya masih ada itu mencukupi waktunya, itu kepingin sholat 10 rakaat. Itu yang 2 rakaat sholatnya sholat apa ya Ustaz? Apa mutlak apa juga termasuk sholat tahajud? Cukup gitu saja dengan kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Ya, pertama kita bersama-sama mendoakan ya Ibu Rosmini di Pacitan agar segera diberikan kesembuhan dari sakit beliau sehingga bisa menjalankan berbagai amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat. Juga semoga Allah memberikan kesehatan kepada ibunda beliau sehingga juga bisa segera pulih dan menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengingatkan Ibu Rosmini dan keluarga bahwasanya birrul walidain adalah pintu surga yang sangat lebar. Ya, kalau Anda masih memiliki orang tua, baik itu ayah atau ibu, apalagi kalau keduanya sudah berusia cukup tua, nah, maka ini adalah kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Ketahuilah bahwasanya capek dan lelah yang Anda lakukan dalam melayani mereka, dalam menjaga mereka, dalam mengobati mereka, itu semuanya bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mengeluh, jangan sampai merasa lelah dengan itu semuanya, karena itu semuanya adalah pintu surga bagi Anda, bagi Ibu Rosmini dan keluarga semuanya. Maka hendaknya bisa menjalankan itu semuanya dengan penuh ihtisab, ya, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan penuh senyum, karena ada pahala besar yang menanti Anda ketika Anda menjalani itu semuanya. Kemudian yang kedua tentang masalah ragu dalam sholat, ya, ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi, bukan hanya saat kita sedang sakit, tapi kadang-kadang dalam keadaan sehat pun kita masih suka lupa dalam sholat, suka ragu-ragu. Dan itu juga terjadi pada orang-orang soleh, termasuk pada Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kita, karena emang ini kondisi yang sering terjadi pada diri kita. Beliau menjelaskan bahwasanya kalau ada orang yang ragu dalam sholatnya, ragu apakah sudah sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka kita diperintahkan untuk tahharris shawab, diingat-ingat. Ini rakaat pertama atau kedua. Ya, barangkali kita bisa ingat, ya, kadang-kadang, oh tadi saya sudah membaca Al-Ikhlas di rakaat pertama, berarti ini adalah rakaat kedua. Kadang-kadang kita bisa ingat. Oh tadi saya sudah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq, berarti ini adalah rakaat yang ketiga. Nah, kita bisa ingat-ingat dulu. Sama ketika kita ingat apakah tadi kita sudah berdoa antara 2 sujud dengan doa Rabbighfirli warhamni wajburni atau Rabbighfirli. Kita bisa ingat-ingat. Oh tadi kayaknya sudah. Nah, kalau kita bisa sampai kepada ingatan yang baik, maka berdasarkan ingatan itu kita menyelesaikan sholat kita. Berarti kalau sudah, ya sudah, lanjut ke sujud lagi. Ya, seperti itu. Dan kalau kita tidak ingat, memang blank betul-betul, saya nggak tahu tadi sudah berdoa apa belum, nah, maka ini hukumnya
kita hukumi kita belum berdoa. Berarti belum Rabbighfirli, berarti sudah kita ucapkan lagi Rabbighfirli agar mantap. Ya, jadi seperti itu, dan lupa yang seperti ini tidak perlu sujud sahwi, tidak dihitung sebagai seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau kita membaca 2 kali berarti sudah menambah gerakan sholat. Tidak seperti itu, karena Rabbighfirli ini dianjurkan untuk diperbanyak. Kita bisa mengucapkannya 3 kali, 4 kali, 5 kali, disunahkan. Demikian juga dalam sujud, doa kita Rabbighfirli warhamni, ya, dalam sujud subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ini bisa kita ulang-ulang, dan ketika kita membaca 2 kali tidak dikatakan kita menambah gerakan sholat, jadi tidak butuh sujud sahwi. Dan kalau kita meninggalkannya, kalau kita lupa misalnya kita tidak membacanya juga, ini tidak perlu sujud sahwi, karena membaca doa ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebutnya sebagai sunnah hayat. Ya, sunnah hayat adalah sunnah yang kalau ketinggalan nggak apa-apa, tidak perlu sujud sahwi. Ya, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, qadha witir. Yang kedua tentang qadha witir. Ya, jadi kalau kita terlambat untuk bangun sholat malam, ya, sehingga tidak sempat witir, maka witir ini bisa kita lakukan sebelum subuh seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bisa juga dilakukan setelah subuh, karena ini adalah sholat dzatu sabab. Itu adalah waktu larangan, tapi karena kita melakukannya karena sebuah sebab yang baru saja terjadi, yaitu karena kita terlambat bangun malam, maka kita boleh untuk mengqadha setelah sholat subuh. Dan bisa juga, dan ini yang terbaik, kita mengqadhanya di waktu duha. Nah, kalau kita biasa witir, ya, biasa witir 1, maka itu nanti diqadha menjadi 2, digenapkan, karena dalam sholat siang tidak ada witir. Nah, kemudian juga kalau kita biasa sholat 3, maka digenapkan menjadi 4. Ya, ini adalah qadha witir seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita sudah sholat witir sebelum kita tidur, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian di malam hari kita ternyata bisa bangun malam. Kita khawatir tidak bisa bangun malam, maka kita sholat witir dahulu. Namun ternyata Allah mudahkan kita untuk bisa bangun malam. Maka di situ kita disunahkan untuk mengerjakan sholat malam, tapi tidak perlu witir lagi. Ya, jadi Anda bisa sholat tahajud, ya, 4 atau 2 atau 6 atau 8 atau 10, tapi tidak perlu witir lagi karena Anda sudah witir sebelum tidur tadi. Dan Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi cukup 1 witir saja. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Bu Rusmini, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Dan Ibu Elisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ibadah ini Ustaz, kalau misalnya kita sedang dalam keadaan sudah sholat, terus kita tadi yang memasak sesuatu, terus tiba-tiba keingat kalau kita tadi itu sedang memasak. Dengan apa? Untuk memikirkan ini mudaratnya kalau misalnya hangus atau bagaimana, kebakaran gitu. Nah, itu dalam posisi sudah sholat, itu apakah harus dibatalkan atau bagaimana? Nah, kan tahu anak kan itu tidak boleh merusak sholat tanpa ada uzur. Yeah. Kemudian yang kedua Ustaz, gimana kalau misalnya ada orang yang sakit yang sudah betul-betul tidak mampu bergerak atau apa, atau orang yang sudah lansia, itu kan biasa dipakai pampers begitu, Wan. Atau kalau misalnya kotoran itu untuk menghindari kotorannya, bagaimana kalau mau melaksanakan sholat seperti itu? Karena kita menyikapi suasana
Bisa dipahami Ustaz? Baik. Itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Elvi di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Yang Pertama tentang sholat dalam keadaan darurat, kebakaran. Oh iya, ya jika kita sudah sholat, kemudian kita ingat bahwasanya kita punya masakan yang sedang kita masak atau sedang kita panaskan, ya, dan kalau seandainya masakan itu masih bisa kita biarkan, mungkin apinya tidak terlalu besar, ya, dan insya Allah masih bisa selamat kalau kita mempercepat sholat kita misalnya. Maka kita tidak boleh untuk membatalkan sholat kita, karena seperti yang Ibu sebutkan tadi, kita dilarang untuk membatalkan ibadah kita, termasuk sholat kita tanpa sebab. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, jadi tidak boleh untuk membatalkan amalan kita tanpa sebab. Jadi kalau seandainya yaitu hanya air saja yang kalau kita biarkan untuk beberapa menit, nanti hanya berakibat airnya habis misalkan. Alhamdulillah air di tempat kita murah, ya, kita tidak rugi apa-apa, atau kalau rugi sedikit barangkali. Atau kita bisa percepat sholat kita sehingga apa yang kita masak selamat, masih bisa dinikmati. Maka kita bisa mempercepat sholat kita untuk kemudian salam dan segera ke dapur untuk membereskan. Namun kalau seandainya itu membahayakan, ya, kita ingat bahwasanya api yang kita pasang besar, kemudian mungkin bau gosong sudah tercium, ya, dan berpotensi untuk menimbulkan kebakaran, maka berarti ini kondisi darurat. Ya, para ulama menyebutkan sebuah kaidah penting yang bisa kita terapkan di berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi membatalkan sholat tanpa sebab itu dilarang. Tapi kalau kondisinya darurat, ya, kondisinya darurat seperti khawatir ada kebakaran, ya, atau yang semacamnya, ya, khawatir ada orang yang terancam nyawanya dengan api yang ada di dapur, ya, maka kita boleh untuk membatalkan sholat kita. Ya, cukup kita putus niat kita batalkan sholat kita. Bisa juga dengan langsung pergi ke dapur, bisa juga dengan salam. Ya, ini adalah beberapa cara agar kita bisa keluar dari sholat kita. Jadi cara keluar dari sholat itu bisa dengan macam-macam, ya, tidak hanya dengan satu cara. Bisa dengan memutuskan sholat dalam hati dengan niat, ya, kita niat untuk memutuskan sholat. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang menafikan gerakan sholat, yang bukan gerakan sholat, seperti kita lari ke dapur, itu juga otomatis batal sholat kita. Bisa juga kita menutup sholat itu dengan salam, ya, kita salam, kemudian kita segera ke dapur. Itu teknisnya seperti itu. Jadi itu termasuk kondisi darurat yang membolehkan kita untuk membatalkan sholat kita. Tip yang kedua masalah sholat lansia. Ya, orang yang lansia yang barangkali sudah beser, ya, sudah tidak bisa mengontrol kencingnya atau buang air besarnya, karena orang yang sudah tua, ya, yang sudah yang sudah kharaf, ya, yang sudah tua, sudah sangat lanjut usia, kata para ahli itu seperti kembali kepada masa kecil mereka, ya. Jadi seperti bayi lagi, tidak bisa mengontrol kencingnya, tidak bisa mengontrol buang air besarnya. Maka hukumnya seperti hukum sahibus salas, hukumnya seperti hukum orang yang punya beser. Beser itu orang yang selalu kencing, ya, selalu keluar kencing dari kemaluannya, tidak bisa dikontrol. Bahkan di tengah-tengah sholat pun kadang-kadang masih keluar air seni itu. Maka ada rukhsah dalam Islam, ada kemudahan orang yang seperti ini. Caranya adalah dengan bersuci saat waktu sholat masuk. Jadi ketika adzan berkumandang, Anda bersihkan, ya, kemaluan orang tua Anda, ya, dibantu oleh anak-anak beliau atau keluarga beliau, ya. Jadi dibersihkan dari najis, ya, kemudian diminta berwudu, kalau bisa berwudu, kalau tidak, ya, diwudukan, ya, dibantu untuk berwudu. Dan sekali lagi itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada beliau di usia tua beliau. Ini luar biasa.
Apalagi berbakti dalam bentuk membantu beliau agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Maka kerjakan itu semuanya dengan senyum. Kerjakan itu semuanya dengan bahagia. Allah pilih Anda, Allah bukakan pintu surga yang sangat luas untuk Anda, maka jangan sia-siakan itu. Ya, dan ketika sudah dibersihkan, kemudian sudah wudu atau diwudukan, dibantu berwudu, maka beliau dibimbing untuk sholat. Kalau tidak bisa sholat sendiri, dibimbing untuk sholat, dituntun bacaannya. Dan tidak masalah kalau setelah itu masih ada keluar kencing atau buang air di tengah sholat, kalau memang kondisinya sudah seperti itu, jadi tidak perlu diulangi sholatnya. Ya, itulah kemudahan dalam Islam. Jadi sekali lagi dibersihkan ketika waktu sholat sudah masuk atau adzan sudah berkumandang, kemudian dibantu untuk wudu, kemudian setelah itu dituntun sholat atau diminta untuk sholat sendiri. Dan kalau masih ada air kencing yang menetes atau ada tinja yang keluar atau kentut, kalau memang sangat sering kentut tidak bisa mengontrol, maka tidak perlu untuk mengulangi sholatnya, dan satu sholat dan satu wudu itu sudah cukup. Jadi satu toharah, satu wudu, satu sholat itu sudah cukup dan tidak perlu untuk diulang lagi. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung lagi penelpon berikutnya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat suara Bapak Kaden, Ustaz? Iya, insyaallah. Gimana Pak Kaden, Ustaz? Pak Kaden? Alhamdulillah sehat. Iya, silakan Pak Kaden pertanyaannya. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Fikum barakallah. Ya, saya ingin bertanya Pak Ustaz. Jadi kalau misalkan kita ini berwudunya di masjid, sudah gak dari rumah, terus kan kita disunahkan sholat setelah berwudu, kemudian kita juga disunahkan sholat tahiyatul masjid, Ustaz. Jadi apakah bisa digabungkan? Bagaimana cara menggabungkannya, Ustaz? Terus yang kedua, ada seorang tokoh di kampung saya ini menyatakan tentang fadilah sholat berjamaah, Ustaz. Jadi katanya kalau misalkan imamnya salah, ada kekurangan, terus makmumnya benar, katanya jadi imam itu ditanggung sama makmum, jadi saling melengkapi. Sebaliknya pun gitu. Jadi kalau makmum masalah, imam juga imam benar, lalu saling melengkapi. Apakah itu benar, Ustaz? Baik, cukup Pak Kadan. Ya, syukur Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadan di Cianjur. Silakan Ustaz. Iya. Iya, yang pertama tentang menggabungkan sholat sunnah. Iya, menggabungkan antara sholat tuhur, ya, sholat setelah berwudu, dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini hukumnya boleh, karena kedua sholat ini bukanlah sholat yang memiliki maksud tujuan khusus. Tidak seperti sholat fardu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu yang penting Anda tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ketika Anda masuk masjid, Anda tidak langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat dahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Kalau seorang di antara kalian masuk dalam masjid, masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini mutlak, tidak dijelaskan harus dua sholat apa, yang penting 2 rakaat. Itu bisa 2 rakaat sholat subuh, bisa 2 rakaat sholat duha, bisa 2 rakaat sholat syuruk, bisa juga 3 rakaat sholat maghrib, karena 3 rakaat lebih banyak daripada 2 rakaat. Bisa juga 4 rakaat sholat duhur langsung. Yang penting minimal kita sholat 2 rakaat dahulu. Maka tidak masalah kalau kita masuk masjid kemudian kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat tuhur tadi itu, karena kita baru wudu di toilet dan kita disunahkan untuk sholat tuhur, ya, sholat 2 rakaat setelah kita berwudu atau bersuci. Jadi kita bisa melakukan tahiyatul masjid dengan sholat tuhur, karena dengan sholat tuhur kita otomatis tahiyatul masjid, karena dengan begitu kita bisa sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Nah, dan cara niatnya adalah dengan menggabungkan dalam hati. Dalam hati kita katakan bahwasanya ini adalah sholat tuhur sekaligus sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid.
Ya, bahkan kalau kita mau gabungkan dengan qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, maka itu juga bisa, ya. Satu sholat dengan 3 niat. Ya, kenapa? Karena 3 niat ini tidak saling menjatuhkan, tidak saling bertabrakan, tapi bisa saling melengkapi dan menguatkan. Dan ini adalah fadilah, ya, ini adalah sebuah keutamaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imam dan makmum saling melengkapi. Iya, Ibnu Rushd rahimahullah taala dalam Bidayatul Mujtahid menyebutkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya masing-masing dari imam dan makmum itu menanggung amalannya sendiri. Jadi masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas amalannya sendiri. Jadi makmum harus rukuk sendiri, imam harus rukuk sendiri, makmum juga harus rukuk sendiri. Kemudian imam harus sujud sendiri, makmum harus sujud sendiri juga. Jadi masing-masing harus melakukannya sendiri. Nggak bisa misalnya imamnya nggak rukuk kemudian tertolong oleh makmum yang rukuk, atau sebaliknya imamnya sudah rukuk kemudian makmumnya tidak rukuk. Dan ini kata beliau ijma'nya para ulama semuanya. Para ulama sepakat bahwasanya seorang makmum tidak ditanggung oleh imam, dan sebaliknya seorang imam tidak ditanggung oleh makmum, kecuali dalam satu permasalahan, yaitu dalam masalah bacaan Al-Fatihah. Nah, beliau menyebutkan seperti itu. Jadi itu masalah ijma', yang ada khilaf hanya dalam masalah bacaan Al-Fatihah. Nah, di sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau imam sudah baca Al-Fatihah, maka makmum tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah lagi. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya kalau imam membaca Al-Fatihah, maka makmum masih tetap harus membaca Al-Fatihah juga. Dan yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah bahwasanya dalam sholat jahriyah, dalam sholat yang dikeraskan, maka seorang makmum cukup menyimak bacaan imam dan tidak wajib untuk membacanya sendiri. Tapi sekali lagi ini masalah khilafiyah di antara para ulama, hanya dalam bacaan Al-Fatihah saja. Itu berarti dalam bacaan yang lain, dalam gerakan yang lain, maka imam harus mengerjakannya sendiri dan makmum harus mengerjakannya sendiri. Ya, tidak ada saling menanggung di antara mereka dengan kesepakatan para ulama semuanya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rushd rahimahullah taala dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, dengan penjelasan ini maka berarti apa yang disampaikan oleh Pak Kadan dalam pertanyaan itu tidak tepat. Tidak tepat kalau imam dan makmum saling menanggung bacaan dan gerakan sholat mereka. Iya, betul, ada ta'awun, ada saling kerjasama. Kalau imam salah, makmum menegur, mengingatkan dengan subhanallah. Kalau berupa gerakan, subhanallah. Kalau berupa kesalahan bacaan, maka makmum membantu. Kalau ada makmum yang ingat bacaan yang benar, kita dianjurkan untuk memperbaikinya. Saling kerjasama, iya. Tapi saling menanggung tidak. Ya, adapun saling menanggung, maka masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ya, bagi setiap jiwa itu apa yang sudah dia yakini atau apa yang sudah dia lakukan, dan masing-masing jiwa juga bertanggung jawab. Dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dan juga bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Ini ayat di surat Al-Baqarah yang masyhur. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya salah satu penafsiran untuk ayat ini adalah bahwasanya kalau imam batal sholatnya dalam keadaan tahu, misalnya dia kentut di tengah sholat tapi tidak memberitahu jamaah, atau dia belum wudu tapi sengaja dia tidak memberitahu jamaah dengan maksud misalnya barangkali ingin ngisengi mereka biar mereka sholatnya batal semuanya, maka kata beliau sholat para jamaah ini tetap sah. Kenapa? Karena para jamaah tidak tahu bahwasanya imam itu sudah kentut di tengah sholatnya atau dia belum wudu. Ya, jadi di sini masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Si imam sholatnya tidak sah, bahkan dia berdosa karena sengaja seperti itu.
Sementara para jamaah sholat karena mereka tidak tahu, dan pada dasarnya yang namanya imam ya tentunya biasanya sudah wudhu, sudah dan juga dia kalau kentut dia akan keluar. Nah, maka di sini mereka tidak bertanggung jawab atas kesalahan imam. Kenapa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, masing-masing jiwa itu mendapatkan pahala atau keuntungan dari apa yang telah dia usahakan, dan dia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nggak ada saling tanggung jawab seperti itu, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Yang membatalkan sholat makmum adalah kalau dia tahu. Ya, dia tahu si makmum sengaja tidak menutup aurat misalnya. Menutup auratnya sesuatu yang kelihatan ya. Kalau kentut kan kadang-kadang kita nggak dengar. Nah, kalau kentutnya kedengaran dan kita yakin itu imam, kita terus sholat di belakang dia, maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak mendengar kentutnya imam, maka sholat kita sah. Tapi kalau misalnya si imam ini tidak menutup aurat tanpa ada alasan, dia punya baju yang banyak tapi sengaja dia tidak menutup aurat, kemudian kita tetap sholat di belakang imam itu, nah, maka di sini sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kita sendiri tahu sholat dia tidak sah. Kenapa kita masuk sholat di belakang dia? Kalau kita tahu ada seseorang yang misalnya punya akidah Syiah yang Rafidhah, yang dikafirkan oleh para ulama, kita tahu yang imami orangnya seperti itu, yang kemudian kita tetap sholat di belakang dia. Nah, maka di sini sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kita tahu kesalahan dia, tapi kita tetap sholat di belakang dia. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya imam dan makmum tidak saling menanggung, meskipun disyariatkan bagi mereka untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, saling menegur ya, makmum menegur imam kalau salah. Ya, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala juga menjelaskan bahwasanya masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Ya, jadi dengan penjelasan ini berarti apa yang disampaikan oleh Pak Kadan tadi dalam pertanyaan itu tidak tepat ya, tidak tepat seperti itu. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah tersambung lagi pada penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Nunggunya agak lama ini. Ya, mohon maaf ya Bapak ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama siapa di mana? Dengan Ibu Rahma di Jakarta. Iya, monggo silakan Bu Rahma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, itu ada 3 pertanyaan ini Ustaz. Sholat suruk Ustaz ya, dari subuh kan kita nunggu sampai suruk. Itu niati sholat duha apa? Sholat suruk gitu. Baik. Satu ya. Yang kedua Ustaz, zikir pagi yang apa? Astagfirullahaladzim, ayat kursi, terus Al-Ikhlas. malah gitu. Niatnya saya dari apa dari untuk sholat fardu sama zikir pagi. Boleh Ustaz ya? Waktu subuh yang waktu zikir paginya itu Ustaz. Saya gandengkan niatnya. Itu kedua ya. Yang ketiga Ustaz, apa tentangin tahajud itu Nabi SAW kan didahului dengan sholat yang ringan Ustaz ya, 2 rakaat. Itu jadi apa jumlahnya 13 apa 11 itu sama sholat yang ringan itu Ustaz. Saya kalau pakai yang ringan itu tanpa surat gitu Ustaz, supaya bisa bedakan gitu loh. Ini tadi, terus yang selanjutnya baru pakai surat. Baik Ibu, cukup Ibu Rahma. Ya, cukup. Terima kasih, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Rahma Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama, sholat syuruk niatnya Ustaz. Ya, sholat syuruk itu yang penting adalah sholat 2 rakaat yang didahului oleh sholat subuh berjamaah, kemudian zikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh sebagian ulama. Beliau bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma qama fa shalla rak'atain, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah." Barang siapa yang sholat 2 rakaat secara berjamaah, kemudian diikuti dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Ya, bisa dengan zikir pagi, bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa menghadiri majelis ilmu, itu semua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah
terbit matahari, ya setelah kurang lebih 1/4 jam setelah terbit matahari, kita bangun untuk sholat 2 rakaat. Maka itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, dan sempurna. Nah, demikian sabda Rasulullah SAW. Jadi beliau mensyaratkan 3 amalan ini. Sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, dan yang ketiga adalah sholat 2 rakaat. Mutlak, nggak dijelaskan apakah sholat duha atau sholat yang lain. Jadi pokoknya sholat 2 rakaat. Nah, jadi bisa diniatkan dengan sholat duha karena memang sudah masuk waktu duha, itu awal waktu duha. Bisa juga diniatkan dengan sholat qabliyah subuh yang tadi kita nggak sempat lakukan karena terlambat bangun misalnya. Atau bisa juga kita niatkan sebagai sholat witir yang kita qadha 2 rakaat, bisa. Atau kita sengaja khusus meniatkan sebagai sholat syuruk. Nah, itu semuanya bisa menjadi niat sholat kita saat setelah terbit matahari tadi itu. Yang kedua, zikir pagi digandengkan juga niatnya, Ustaz. Iya, kemudian zikir pagi menggabungkan niat, yaitu membaca surat, membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ya, untuk zikir setelah salat dan untuk zikir pagi sekaligus. Ya, insyaallah cukup. Ya, insyaallah cukup karena itu dilakukan di waktu yang bersamaan. Ya, jadi setelah salat subuh kita dianjurkan untuk membaca zikir itu. Dan kita melakukannya di waktu pagi karena waktu zikir pagi setelah subuh itu. Ya. Jadi insya Allah dengan membaca surat dan ayat-ayat itu sekali, maka itu sudah cukup untuk zikir setelah sholat kita dan juga sekaligus sebagai zikir pagi. Allahu ta'ala a'lam. Salat tahajud yang 13 atau 11 rakaat. Ya, memang betul bahwasanya Rasulullah SAW memulai qiyamul lail beliau dengan 2 rakaat yang pendek. Ya, ini seperti semacam pemanasan. Karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya salatnya Rasulullah SAW itu sangat panjang dan bagus. Tapi beliau memulainya dengan 2 rakaat yang pendek. Itu seperti yang beliau lakukan sebelum Ramadan. Beliau sudah berpuasa dari bulan Rajab, kemudian berpuasa lebih banyak lagi di bulan Sya'ban, sebagai persiapan, sebagai pemanasan, karena di bulan Ramadan beliau akan berpuasa 1 bulan penuh. Maka dalam qiyamul lail juga seperti itu. Sebelum beliau sholat dengan rakaat yang panjang, beliau sholat dengan 2 rakaat yang pendek dahulu. Ya, dan Allah Ta'ala dalam 2 rakaat yang pendek ini tidak masuk dalam hitungan yang 11. Nah, jadi nanti kalau ditambahkan dengan itu berarti akan menjadi 13. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholat qiyamul lailnya 11 ditambah 2 rakaat yang pendek tadi itu sehingga menjadi 13. Namun perlu diketahui juga bahwasanya 11 atau 13 ini bukan batasan maksimal, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda, "Fa idza khasyiya ahadukumul fajr falyutir bi rak'ah." Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Nah, kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita bisa sholat malam 2 rakaat sebanyak mungkin. Tidak dibatasi oleh 8 atau 10 atau 20. Karena para ulama ada yang berpendapat bahwasanya sholat tarawih itu 23 rakaat. Ada yang mengamalkan 36 rakaat dan lebih banyak dari itu karena memang tidak ada batasannya. Nah, jadi silahkan sholat 8 atau 10 atau 20 itu semuanya baik. Dan juga tidak masalah bagi ibu untuk memulai sholat 2 rakaat dengan tanpa membaca surat. Kenapa? Karena membaca surat dalam sholat, maksudnya membaca surat selain Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah saja. Yang wajib, yang rukun adalah surat Al-Fatihah. Adapun surat yang setelahnya maka hukumnya sunnah. Ya, yang terbaik adalah sholat malamnya kita kasih surat-surat yang panjang, qiyamul lailnya.
Nah, yang pemanasan tadi, sholat yang pemanasan itu, yang iftitah, kita berikan surat yang lebih pendek. Itu kalau kita bisa. Caranya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa dan kita sering lupa, mungkin kita hanya menghafal surat-surat yang pendek saja. Sehingga kalau kita tidak bedakan, akhirnya lupa. Tadi jumlah rakaatnya sudah berapa? Kalau ada kekhawatiran seperti itu tidak masalah. Yang sholat qiyamul lail yang lebih panjang diisi dengan surat-surat yang kita hafal. Kemudian sebagai pemanasan yang di awal kita cukup sholat dengan membaca Al-Fatihah saja, tidak masalah seperti itu dan semuanya baik. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu sudah benar dan kita doakan semoga ibu bisa istiqamah untuk menjalani qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Juga untuk para pemirsa dan pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Mungkin kita bacakan satu soal terakhir saat dengar ringkas mungkin. Ustaz dari Sukarna Dinata di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur. Ustaz ingin bertanya, istri saya kan dalam tanda-tanda persalinan. Nah, salah satu tanda persalinan istri saya sudah adalah adanya keluar darah dari jalan lahir, tapi masih belum bersalin, masih sekedar tanda. Apakah itu termasuk darah nifas yang menggugurkan beliau sholat, Ustaz? Ya, ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama, dan yang lebih kuat Allahu taala a'lam, kalau seandainya darah yang sudah keluar itu diiringi dengan getaran-getaran tanda kelahiran. Ya sudah masuk pembukaan 1, pembukaan 2 ya, belum lahir tapi sudah keluar darah, maka ini sudah terhitung sebagai darah nifas, Allahu taala a'lam. Karena orang dalam kondisi seperti itu juga sudah sangat berat untuk diwajibkan sholat. Maka yang lebih kuat Allahu ta'ala yang seperti itu dihukumi sebagai darah nifas, sehingga tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat pada kondisi seperti itu. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas waktu, atas ilmu dan semua faedah Allah berikan kepada Ustaz, ya Ustaz kepada kita. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan. Dan para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengarnya di mana saja Anda berada, inilah dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin dan hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?